Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Desi Rahmawati MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Dasar Perencanaan Pendidikan, dan Bapak Kupran Fadila SPDMM selaku dosen praktisi dari Dasar Perencanaan Pendidikan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit mengenai hasil observasi kami di TKA atau Pakut Al-Ikhlas di daerah Rawamangun. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari Saya Kamila Halil Suganda. Saya Adi Alfian. saya Fauzia Kristani, Saya Nurul Adila Alhamdulillah. Saya Putri Farida Aziza. saya Salsabila Putri Adini. Saya Bunga Angelita Pramesti. Saya Alvin Yansyah. Saya Arya Yandara. Kami saksikan. Saya akan menjelaskan materi mengenai design thinking terhadap dasar-dasar perencanaan pendidikan. Baik, pertama pengertian tentang design thinking sendiri. Jadi pertama kali itu dikemukakan oleh John E. Arnold dalam bukunya Creative Engineering pada tahun 1959. Sedangkan kalau pengertian design thinking menurut Interaction Design Foundation adalah proses yang dilakukan secara berulang untuk memahami pengguna, menentangkan solusi, mendefinisikan ulang permasalahan, serta menciptakan solusi. Sedangkan menurut Career Foundry itu design thinking sebuah ideologi maupun proses untuk memecahkan masalah kompleks yang menitik beratkan kepentingan pengguna. Jadi secara umum itu design thinking itu merujuk pada pendekatan dan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dan mengembangkan solusi inovatif dengan fokus dan kebutuhan pengguna. Design thinking itu menggabungkan pemikiran yang kreatif dengan pemahaman mendalam tentang penggunaan konteks dan tantangan yang dihadapi. Jadi design thinking sendiri dalam proses pembelajaran itu merupakan pola pikir dan pendekatan untuk pembelajaran kolaborasi dan pemecahan masalah. Jadi dalam praktiknya proses design thinking itu adalah kerangka kerja yang terstruktur untuk mengidentifikasi tantangan, mengumpulkan informasi, menghasilkan solusi potensial, dan menyempurnakan ide. Jadi menerapkan design thinking dalam proses pembelajaran ini dapat menggunakan metode belajar project based learning. Design thinking juga dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran dasar-dasar pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan berfokus pada kebutuhan dan potensi siswa. Terdapat beberapa proses dari design thinking tersebut. Yang pertama itu ada empati. Jadi langkah pertama itu memahami pengguna dan tantangan yang akan dihadapi. Yang kedua itu ada define atau didefinisikan. Jadi setelah memahami pengguna, langkah berikutnya adalah merumuskan permasalahan secara jelas dan terfokus. Dan yang kedua ada ide atau merit. Langkah ini melibatkan pembuatan ide-ide kreatif untuk mencari solusi yang mungkin. Nah, yang terakhir ada prototip atau setelah menghasilkan ide, langkah selanjutnya adalah membuat prototip atau contoh awal dari solusi yang direncanakan. Nah, jadi proses DDPP dalam satuan pendidikan yaitu dengan melalui 4 proses tersebut. Seperti yang pertama ada empatis. Jadi sebagai tahap untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia yang perlu diselesaikan. Dalam hal ini tentu menentukan data dan informasi dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai metode baik pengamatan, wawancara, keterlibatan, dan empati masyarakat di dunia pendidikan. Yang kedua ada define, yaitu merupakan aktivitas di mana kita mengumpulkan informasi yang telah terdapat selama tahap empati dengan melakukan analisis hasil kerja pengamatan agar dapat menentukan masalah yang inti dalam realita masalah pendidikan yang dapat kita kumpulkan mungkin sangat beragam dan sangat berbagai macam. Yang ketiga ada ideas, yaitu dalam tahap ini kita perlu mengumpulkan ide-ide hebat dengan menggali dari pihak-pihak yang terkait seperti para akademisi, praktisi, warga sekolah, dan juga dunia industri pendidikan yang pada saatnya akan menjadi user atas lulusan yang dihasilkan. Nah, yang terakhir ada prototype, yaitu hasilnya setelah mendapat ide terbaiknya, maka kita membuat hasil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, selesai materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Menurut saya pedoman yang diberikan sudah bagus, dapat menjadi gambaran bagi kita bagaimana model pembelajaran anak-anak ke depannya. Saya sebagai guru merasa terbantu dari penjelasan dan kedatangan kakak-kakak manajemen pendidikan UNJ ini, sehingga saya sebagai guru pun juga
ada gambaran baru nih untuk gimana sih menghadapi pembelajaran anak-anak di kelasnya gitu. Dari kelompok 1